Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berikut ini merupakan tugas akhir praktikum proses manufaktur dengan dosen pembimbing Bapak Maharus Khoirul Umami dan asisten praktikum Muhammad Fikri Al-Ghifari dengan tugas yaitu presentasi modul 4 pemesinan dengan mesin fries CNC. Kami dari kelompok 14 yang diketuai oleh Muhammad Bagus Ardiansyah dengan NIM 190481100097 yang beranggotakan 1. Muktasim Bilah Asari dengan NIM 190481100056, 2. Feni Tresya BRST Kang dengan NIM 190481100057, 3. Nailatul Murodah dengan NIM 190481100102. Yang pertama masuk ke dalam definisi mesin fries CNC. Mesin fries CNC adalah mesin yang digerakkan otomatis menggunakan pemrograman komputer. Mesin ini diprogram secara numerik dengan komputer, yang artinya pemrograman mesin fries CNC yaitu dengan cara memasukkan data ke mesin dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Ada beberapa macam cutter pada mesin fries CNC. Yang pertama ada pisau mantel. Pisau jenis ini dipakai pada mesin fries horizontal. Biasanya digunakan untuk pemakanan permukaan kasar dan lebar. Jadi pisau ini dipakai saat awal pengerjaan atau pemakanan awal sebelum sampai tahap finishing. Yang kedua ada pisau alur. Pisau ini berfungsi untuk membuat alur pada bidang permukaan benda kerja. Jenis pisau ini ada beberapa macam yang digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan. Part ini hanya memiliki gigi di bagian kelilingnya dan dipahat. Ini digunakan untuk pemotongan dan alur pahat. Yang ketiga ada pisau fries gigi. Pisau ini digunakan untuk membuat roda gigi sesuai jenis dan jumlah gigi yang digunakan. Yang keempat ada pisau fries radius cekung. Pisau ini digunakan untuk membuat benda kerja yang bentuknya memiliki radius dalam atau yang disebut cekung. Yang kelima ada pisau fries radius cembung. Pisau jenis ini digunakan sebagai cutter, mampu melakukan penyacatan yang cukup besar untuk membuat benda kerja yang bentuknya memiliki radius dalam. Yang keenam ada pisau fries alur T. Pisau jenis ini hanya digunakan untuk membuat alur bentuk T. Lanjut ada pisau fries sudut. Pisau jenis ini digunakan untuk membuat alur berbentuk sudut yang hasilnya sesuai dengan sudut pisau yang digunakan. Pisau ini memiliki sudut-sudut yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang bersudut 30 derajat, 45 derajat, 50 derajat, dan seterusnya. Yang kedelapan ada pisau fries jari. Ukuran pisau fries jari sangat bervariasi, mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Cutter ini biasanya dipakai untuk membuat alur pada bidang datar atau pasak, dan jenis pisau ini pada umumnya dipasang pada posisi tegak di mesin fries vertikal, namun pada kondisi tertentu dapat juga dipasang pada posisi horizontal, yaitu langsung dipasang pada spindle mesin fries. Yang kesembilan ada pisau fries muka dan sisi. Pisau fries muka dan sisi memiliki mata sayat di muka dan di sisi. Mata sayat ini dapat digunakan untuk mengfries bidang rata dan bertingkat. Yang ke-10 ada pisau fries pengasaran. Pisau fries pengasaran mempunyai satu ciri khas yang berbeda dengan cutter yang lain. Pada sisinya berbentuk alur helik yang dapat digunakan untuk penyayat benda kerja dari sisi potong cutter, sehingga cutter ini mampu melakukan penyayatan yang cukup besar. Yang terakhir ada pisau fries gergaji. Pisau fries gergaji digunakan untuk memotong atau membelah benda kerja. Selain itu juga dapat digunakan untuk membuat alur yang memiliki ukuran lebih kecil, sehingga cutter ini mampu melakukan penyayatan yang cukup besar. Ini gambar bagian-bagian mesin fries CNC, bisa kalian lihat.
dan pelajari. Parameter pemotongan dengan mesin fries CNC. Ada 7 diantaranya. Yang pertama kecepatan pemotong atau cutting speed. Yang kedua penentuan putaran pisau. Yang ketiga feed atau yang disebut gerak pemakanan. Yang keempat kedalaman pemotongan. Yang kelima gerak makan per gigi. Yang keenam waktu pemotongan. Yang ketujuh kecepatan penghasilan gram. Pada parameter pemotongan diantaranya ada rumus-rumus tertentu yang kita harus hafal, yaitu kecepatan potong, yang kedua gerak makan per gigi, yang ketiga waktu pemotongan, yang keempat kecepatan penghasilan gram. Prosedur pelaksanaan praktikum. Yang pertama, kita harus mengikuti arahan proses pemesinan mesin fries CNC. Yang kedua, lakukan percobaan pada simulator mesin fries CNC. Yang ketiga, menentukan atau mengukur dimensi awal benda kerja. Yang keempat, menetapkan mesin untuk bekerja pada perkakas dan perlengkapan lainnya. Yang kelima, menyiapkan program yang digunakan. Yang keenam, merencanakan tahapan pengaturan pada mesin dan peralatan lain. Yang ketujuh, pengaturan cutter. Yang ke-8, pengaturan benda kerja. Yang ke-9, menguraikan jalannya proses pemesinan sesuai dengan program. Dan yang terakhir adalah ke-10, membuat kesimpulan. Pembuatan program komputer untuk mesin fries CNC memiliki 2 metode. Metode pemrograman untuk menyatakan jalannya gerakan pada setiap pahat blok dalam mencapai tujuan yang diinginkan digunakan 2 macam metode pemrograman, yaitu pemrograman harga absolut dan metode pemrograman harga inkremental. Metode dengan pemrograman absolut adalah metode pemrograman yang digunakan satu titik acuan atau satu titik referensi. Sedangkan metode inkremental adalah metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah, yaitu titik terakhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Pembahasan. Program yang dibuat dalam praktikum mesin fries CNC ini merupakan proses membuat nomor atau angka. Dan angka yang dibuat adalah angka 14 karena kita merupakan kelompok 14. Program yang di-running adalah sebagai berikut. Berikut adalah program yang dibuat pada praktikum mesin fries CNC. Program ini merupakan proses pembuatan nomor atau angka. Program tersebut telah dilakukan simulasi pada software CNC Base Promil 8000 serta berhasil terbentuk sebuah angka, yaitu angka 14. Akan tetapi program tersebut belum bisa dicoba langsung pada mesin CNC. Program ini dibuat agar bisa diproses pada sebuah material dengan dimensi panjang sebesar 200 mm, lebar 100 mm, serta dengan ketebalan 2 mm. Berikut ada hasil simulasi angka 14. Kesimpulan. Mesin fries adalah salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda kerja dalam permukaan sisi datar, tegak, miring, bahkan alur roda gigi. Mesin perkakas ini mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pahat milling atau cutter. Komputer processing power dan kapasitas memori terus meningkat, dan mesin NC dan CNC berangsur-angsur. Cara kerja dari mesin fries adalah benda kerja dijepit di suatu ragum mesin atau peralatan khusus atau dijepit di meja mesin fries. Pemotongan dikerjakan oleh pemakanan benda kerja di bawah suatu pahat yang berputar. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Sekian presentasi dari kelompok 14. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan terima kasih, thank you, matur sakalangkong.